selamat sore semuanya. Sore Om Luk, sore Mas Krisna, sore Om Umar, sore Om Kus, sore semuanya yang hadir. Sore. Semoga kita semua sehat, puasanya lancar, dan semoga cuan selalu. Hari ini webinar kita bersama Lotus Andalan Sekuritas, kita punya tema potensi resesi mulai terkikis, saatnya kita optimis. Jadi mestinya kita hari ini mau ngebahas nih kira-kira rebound-nya IHSG itu beneran udah stabil rebound, apa masih PHP nih? Hari ini Oke. kita mulai dengan snapshot dari Om Umar, VP dari Lotus Andalan Sekuritas, terus nanti kita lanjutin sama Om Luk, founder dari Sahamologi, terus Mas Krisna akan bahas tentang fundamental, global, dan lokal IHSG, terus nanti terakhir ada Om Kus bahas dari sisi teknikal, dan ada yang mau Q&A boleh tulis di kolom chat. Kita disclaimer dulu bahwa webinar hari ini sifatnya edukasi, bukan ajakan membeli dan menjual. Setiap investasi mengandung risiko, dan setiap risiko menjadi tanggung jawab pribadi. Oke, webinar kita mulai hari ini ya, karena kita sampai 5:45 ya, kurang lebih supaya yang puasa bisa siap-siap berbuka puasa. Oke, Om Umar, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you, Cinovi. Om Luk, aku izin ini ya, izin share screen ya. Iya dong, sebentar. Oh, Yes. kok aku screen sharing sih? Aduh, Yes. sorry Mar, gue salah pencet. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah sih. udah. Kelihatan Nah, ya. kelihatan. Oke, guys, ini snapshot aja sebelum kita mulai. Jadi kan dari kemarin itu kita minggu-minggu lalu disuguhi sama semua cerita yang menakutkan, menyeramkan, mencekam, dan sejenisnya gitu loh. Terus out of nowhere, semua kisah itu mulai terkikis. Ini serius apa enggak sih? Terus such a simple question aja gitu ya. Ini kita mau lihat di sini. Ini yang kemarin, pressure on the Fed, ada banking crisis spread globally, saya dapatnya dari Bloomberg Weekly biasanya, banking crisis of the economy. This is last week actually. Sekarang kita mau bahas nih, saat ini kita sudah ngomongin tuh US government rights to bank rescue. Jadi ini si US tuh udah serius buat menyelamatkan para bank tersebut. Tetapi beberapa orang mulai mikir nih bahwa penyelamatan tadi tuh tadi surprise by how much FDIC itu adalah si LPS banknya itu ya, had to spend. Jadi seberapa banyak dia bisa untuk menyelamatkan. Terus ada summer stunningly expensive transaction sama terakhir ini si Sharma ngomong we are keeping zombie companies alive. So beberapa orang mikir gini, karena kan ini semua diselamatin tuh, mau yang gede mau yang kecil. Ini kenapa mesti yang kecil diselamatin, kalau yang zombie itu dibiarin aja meninggal gitu. Terus ada Masad ngomong our crisis fighting tools are more limited karena semua senjata itu cuma seputar rising rate doang gitu. Nextnya kita ngomong ada Rubini. Ini saya semua rangkum dalam 1 minggu terakhir aja. Rubini higher rates is a mega threat. Jadi benar-benar itu berbahaya si yang terseret tadi. Summers itu too early for kita kan saat ini kita gini. Ketika kita melihat indikasi bahwa ini ada rebound, terus kita somehow bilang ini sudah clear nih, it's time to buy gitu loh. Menurut beberapa itu belum. Kita masih nunggu. Tadi tuh ada long road recovery. Dan yang paling ujung tuh Rubini anyway orangnya memang agak pesimis, jadi dia selalu bilang eventually we'll have economic and financial crash. Nah di sini sebelum kita ngomong yang bagus-bagus nih, ini saya ngomong yang jelek-jelek dulu ya. Ada France biggest bank investigation, itu ada BNP Paribas sama Ile de France yang akan jadi masuk investigasi di Perancis. Jadi this is kayak konsumsi buat minggu ini sebenarnya, nanti diulas sama Bank Dunia itu. Terakhir ada McKinsey, company itu tadi ada job cut McKinsey sama Disney itu ya oke lah. Yang paling menarik adalah di sini ada former Presiden Trump is indicted. Jadi kenapa ini penting? Kalau my view bahwa
bahwa semua cerita penyelamatan itu menggunakan bailout quote unquote gitu ya. Ketika penyelamatan itu terjadi, maka yang menjadi masalah berikutnya adalah debt ceiling. Apakah kita bisa tuh terus-terusan buat memberikan hutang gitu ya. Di sini saya menampilkan Donald Trump yang menjadi tersangka, terdakwa gitu ya. Donald Trump ini adalah salah satu tokoh ex-presiden dari Republikan, sementara siapa namanya sekarang presidennya? Joe Biden. Joe Biden itu dari Demokrat. Jadi kalau dia sudah dikilik-kilik si Republikan ini, nanti akan berantem sama Republikan, akan berantem sama Demokrat, di mana di perihal debt ceiling. Nanti akan ada drama, itu akan menjadi salah satu kisru kecil lah kira-kira. Apakah debt ceiling Amerika yang sudah 32 triliun US itu mau dinaikin atau enggak. Walaupun sebenarnya sih biasanya kita udah tahu nih ujungnya naik, tapi itu akan ada drama sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Kurang lebih begitulah. Mungkin itu sebentar. Itu yang jeleknya. Yang bagusnya nih, US 10-year bond-nya itu sudah recovery kalau kita lihat. Begitu juga dengan US dollar index future. Jadi kita merasa ini kita udah mulai pede nih. Kenapa? Karena sepertinya sih dolar terus melemah agen semua mata uang. Ini juga nih ada Dow Jones Industrialnya juga naik, bagus, sama Nasdaq-nya. Jadi kita udah memikirkan ini ada kayak V-shape sedikit. Is it nih, should we still be cautious atau enggak? Apa ini sudah mantap sebenarnya? That's the question yang akan diajukan untuk para panelis kita sore hari ini. Mungkin itu dari saya. Cinovi kembali, monggo. Oke, kita lanjut ke Om Luk ya. Iya. Ya, Silakan Om Luk, waktu dan tempat saya thank you, persilakan. Nov. Oke, ya memang kalau kita lihat dalam year to date satu ini banyak sekali progres yang terjadi di global market ya. In spite of banyak terjadi kabar-kabar nggak enak atau small crisis yang menghadang market perbankan yang dikaitkan dengan kripto dan juga dikaitkan dengan regional banking, harusnya udah mulai bisa pemangku kepentingan di market. Sekarang kita akan ngobrol tentang sebenarnya improvement di market ini kan sudah real ya. Ini terlihat bahwa beberapa indeks global juga sudah mulai rally sejak awal tahun ya, walaupun tidak semuanya di pace yang sama gitu ya. Ada yang naik lebih tinggi, tapi juga ada yang lebih rendah. Yang kedua juga kita ngelihat bahwa kondisi terkait dengan krisis-krisis yang terjadi di US dan juga di Europe ini juga sudah bisa dikonten oleh The Fed dan juga oleh ECB dan juga pemerintah di sana, authority di sana. Yang ketiga, kita ngelihat juga mulai berdamainya Iran dan Saudi Arabia ya yang dikomporin sama China. Ya, dan ini akhirnya membuat juga dalam sehari terakhir harga minyaknya mulai menanjak setelah ada kesepakatan bahwa Saudi akan mengkat output dari produksi minyaknya, sehingga minyak juga hari ini mengalami penguatan. Nah, sekarang kita akan coba bahas secara lebih sederhana lagi. Kalau kayak kita lihat sebenarnya kenapa sih market ini dalam beberapa pekan terakhir di bulan Maret ini cenderung untuk volatile. Karena kita melihat ada Fear and Greed Index di US juga memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan sampai ke level 30. Dan kita tahu sebenarnya sebagai investor itu ideally market itu akan bergerak lebih nyaman ya ketika VIX ini berada di antara 15 sampai dengan 20 atau 14 sampai 20, pokoknya sub 20 deh. Dan kalau kita lihat memang ketika terjadi krisis saat SVB dibekukan, kemudian juga Signature Bank dibekukan, atau pada saat CS juga di take over oleh UBS, ini volatility indexnya
sudah berada di level 30-an ya, which is itu cukup riskan sekali ya. Volatility yang tinggi ini cukup riskan bagi investor untuk masuk ke market. Dan kalau kita lihat sendiri memang sebenarnya di US market sendiri secara data-data ekonomi kita lihat dua gauge besar yang biasa dipakai oleh para trader dan investor ini juga trennya sudah mulai menurun. Yang pertama adalah kalau kita lihat US CPI juga itu sudah di level 6,04% ya. Ini jauh di bawah dari level 9% pada saat pada saat tertingginya di 40 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat di PPI atau PPI atau Producer Price Index pun juga udah di level yang rendah ya. Walaupun ini memang kalau kita lihat secara gambaran besarnya inflasi di US memang belum sesuai dengan targetnya 2%. Jadi masih along the way ya, dari 6 ke 2 itu mungkin perlu 1 tahun atau 2 tahun sebelum sampai ada pivot atau reversal dari kebijakan The Fed-nya sendiri. Nah, tetapi ini harusnya sudah bisa menjadi signal bahwa dengan adanya krisis kemarin di US dikaitkan dengan tingginya suku bunga, harusnya The Fed juga udah mulai lagi tidak lagi terlalu agresif ya dalam menaikkan suku bunga. Mungkin room sekarang dia hanya bisa menaikkan mungkin 25 basis point sekali lagi, dan setelah itu mungkin dia akan berhenti sampai dengan akhir tahun. Tapi memang sebelum ada kepastian bahwa di tahun 2023 mereka akan kembali menurunkan suku bunga. Jadi ini good news-nya sih seperti itu. Dan kalau kita lihat saya nanya. Jadi kalau saya nanya. Jadi setelah naik itu kan sekarang itu 5%. 5% mungkin ada tambahan lagi 25 basis jadi 5,25. Tapi setelah itu nggak V-shape turun gitu ya, tapi mungkin konsol di tengah gitu ya. Oke. Harusnya sih nggak akan ada cut ya, nggak akan ada rate cut, tapi mungkin akan terus di level 5,25 atau kan orang sekarang gerakannya itu antara 5,1 sampai 5,25 ya. Dan harusnya itu akan bersustain sampai akhir tahun gitu. Karena kalau misalnya nanti dinaikin lagi, akan ada kekhawatiran beyond 5,25 itu dikhawatirkan regional banks yang akan masalah. Dan kalau kita lihat ketika terjadi krisis kemarin di regional bank, First Republic kena, kemudian juga bank-bank kecil di US juga banyak yang kena. Itu sebenarnya yang diuntungkan adalah bank-bank besar ya, kayak JP Morgan, kayak Bank of America, Wells Fargo, seperti itu. Jadi harusnya sih untuk menstabilkan ekonomi di Amerika dari sisi krisis perbankan regional itu mungkin kenaikan suku bunga. Nah, kalau kita lihat sendiri juga ketika terjadi krisis ya, bukan krisis sih, small hiccup lah di regional banking ini, bond yield inversion itu kan udah sampai dalam kondisi widen-nya udah gede banget kalau di gambar ini ya kan. Sejak Juli kan inversion antara bond yield 2 tahun sama 10 tahun itu kan terjadi ya. Tapi kan gap-nya nggak terlalu besar gitu. Masih besar sampai Maret gitu. Dan harusnya sekarang dengan adanya stabilisasi yang dilakukan oleh The Fed, kemudian juga assurance bahwa dana-dana masyarakat yang ada kemarin juga bisa diambil, udah dijual ke bank yang di Amerika. Ini harusnya sih udah nggak akan lagi terjadi hal-hal yang mengerikan ya. Dan ini juga kuning sama yang kayak harrowing gitu loh, nggak widen banget gitu loh. Jadi harusnya sih ini jadi salah satu sinyal yang cukup baik ya. Walaupun tetap ya yield masih tetap lebih tinggi ya dibandingkan yield 2 tahun lebih tinggi dari yield 10 tahun, artinya bahwa ekspektasi bahwa market tetap harus. Dan kalau kita perhatikan sendiri secara keseluruhan year to date, hampir seluruh indeks di US juga udah, Nasdaq juga sudah naik, bahkan juga sudah mencapai level yang boleh disebut sebagai bullish market ya.
S&P sama Dow-nya agak sedikit ketinggalan. Kenapa S&P sama Dow-nya agak ketinggalan? Karena di situ banyak bank-bank ya. Karena kita tahu juga bank-bank juga salah satu yang suffer di samping saham-saham healthcare ini emang performanya jeblok semua gitu. Sorry, Jadi Om Luk, teknologi sorry Om Luk, boleh, ya, sorry motong dikit, boleh nanya nih mumpung masih berhubungan. Berarti kan sebenarnya kan buat si The Fed sekarang itu tuh dilema kan antara mau terusin naikin suku bunga atau nurunin suku bunga kan. Kalau dia terus naikin suku bunga berarti kan dia untuk dia menjaga inflasi. Tapi kalau terusan naik kan bank-bank yang kena kan. Nah, menurut Om Luk yang jadi prioritas buat The Fed itu dia lebih concern about inflation apa concern about liquidity dari bank-bank kecil crash? sebenarnya kalau dilihat tadi kan dari pembicaraan yang ada ya kayak Lawrence Summers juga bilang it's costly too much gitu loh kalau misalnya let's say semua gitu kan. Lalu yang berikutnya sebenarnya kenapa di US market itu sebenarnya the Fed-nya juga masih sedikit agak belum terlalu berani untuk ambil posisi cut suku bunga sampai akhir tahun karena mereka melihat bahwa tambahan tenaga kerja cukup tinggi ya. Dan kalau misalnya penambahan angkatan tenaga kerja ini sampai 2 juta atau 2 juta 4 juta lah dalam setahun terakhir year to date, itu artinya apa? Kalau dia sampai dalam posisi ini, gue sebenarnya masih punya room loh buat apa namanya buat naikin suku bunga karena inflasi belum sampai ke 2%. Dan yang kedua juga sebenarnya market tenaga kerja masih cukup resilient terhadap ini. Nah, yang terjadi adalah ketika nanti mereka harus menaiki supaya market apa kita sebut employment market itu suffer gitu ya, itu akan banyak layoff. Sekarang kan belum terjadi di level itu gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya mereka memisahkan gitu antara krisis di kebijakannya mereka nggak solid gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau mereka menaikkan suku bunga lagi gitu ya, market tenaga kerja itu mungkin harus melay-off 2 juta orang dulu. Dan itu pasti akan jadi beban juga secara politis. Buat apa? Buat pemerintah Demokrat sekarang. Karena kenapa pemerintah Demokrat itu kan dianggap sebagai orang yang pro terhadap buruh gitu loh. Jadi agak dilematis sih sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya pemerintah sekarang Republik mungkin dia akan tenaga kerja pengusaha happy. Jadi yang terjadi sih kayak gini sih. Dan kalau kita lihat juga kan sekarang komentar-komentarnya dari senator Demokrat ini udah mulai keji kan dalam arti gagal naik 5%, kenapa lu nggak bergerak pada saat ini dan kenapa ini di bail out padahal jumlah nasabah yang eligible secara FDIC 250.000 US dollar cuma 3% gitu kan. Jadi kan ini sebenarnya kalau dari kacamata orang Demokrat atau kelompok kiri di Kongres sendiri ini disebut kayak lu menyelamatkan orang kaya sebenarnya. Lu menyelamatkan SVB sebenarnya menyelamatkan orang kaya. Betul. Menyelamatkan pengusaha teknologi gitu seperti itu. Jadi sebenarnya sih itu yang terjadi. Nah, cuman memang ini kan masalahnya bukan masalah ini ya, karena distrust aja ya. Kan distrust. Jadi ada ras karena dianggap bank ini nggak layak gitu. Tapi kan pindahnya juga ke bank lain gitu. Makanya ketika ada ras ini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah bank-bank seperti Morgan, Group, Wells Fargo aja sebenarnya. Bukan Pak Umar yang diuntungkan ya, karena kemarin kan yang paling banyak nakutin tuh. Iya, itu dia. Enggak, Ya, gitu. tapi memang benar. Itu tambahin lagi, itu kan bank-bank kecil itu memang teknologi semua gitu ya. Kalau dulu tuh it takes 10 days buat kita nge-rush kalau kita panik. Sekarang karena teknologi, tinggal withdraw, tinggal transfer, iya. Tinggal klik doang, single click and it's gone, your DPK dari bank kecil ke bank besar. Gitu. Monggo lanjut, Bang. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sendiri memang
dari sisi dari perbankan ini yang diuntungkan adalah saham-saham mega cap ya. Mega cap dengan segala permasalahan dan juga keuntungannya selama pandemi itu kan setelah orang mulai slowing down gitu ya, kegiatan kan saham-saham teknologinya udah mulai terkoreksi ya. Tapi ketika orang sudah mulai terjadi bahwa ada permasalahan di perbankan secara keseluruhan, justru mereka itu diuntungkan. Jadi orang ngelihat gini, udah deh daripada kita taruh duit di perbankan yang bakalan krisis sebentar lagi, mendingan kita taruh aja nih di saham-saham teknologi yang kebetulan memang pada saat secara valuasi emang udah murah gitu. Google, Amazon, kemudian Tesla, Meta, itu kan udah terkoreksi di periode sebelumnya gitu. Jadi ini yang kemarin gue cerita sama si Umar gitu, Umar, yang terjadi di US malah kebalikan dari kebalikan dengan kita, di sisi kita orang distrust sama logi, put the trust on the bank karena mereka bisa punya NIM gede, bisa kasih dividen gede, maka semua larinya duitnya ke saham perbankan. Makanya saham perbankan di kita rally, saham di US itu nggak rally, gitu karena duit flow. Nah, di US malah kebalikan karena orang nggak percaya sama saham perbankan, duitnya nggak masuk ke saham-saham teknologi. Makanya kalau kita lihat selama tahun 2023 ini Tesla dan Meta itu naik sampai lebih 50%, bahkan sampai 90% naiknya. Kita lihat jadi patokan kan saham Google ya, Google cuma naik 26%, itu very modest. Jadi dan 25% increment di tahun 2023 ini dibandingkan dengan indikatornya sudah cukup bagus ya. Makanya banyak yang bilang sekarang justru saham-saham mega untuk di profit taking. Dan orang udah mulai balik lagi. Nah, biasa kan kalau teman-teman di sini kan suka pakai yang cacing apa gitu ya, Cacingologi. seperti itu ya, mungkin udah saatnya dijual gitu ya, orang masuk lagi ke saham perbankan gitu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga Big Bank juga udah mulai keluar nih dari low-nya gitu, Citigroup, kemudian Goldman Sachs. Jadi kalau kita pecah dua kan ada financial institution yang memang fokus di memberikan multi services ya, kayak Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, kemudian Bank of America, atau memang investment banking kayak Goldman Sachs sama Merrill Lynch. Nah, kalau kita lihat juga memang mereka performanya masih kurang bagus ya, tapi udah mulai ada rebound gitu. Jadi akan ya mungkin flow-nya nanti yang dari US terjadi adalah keluar dari bank, keluar dari teknologi, masuk ke banking, health gitu ya. Juga tahun ini sih kalau dilihat dari sisi teknologi teknikal. Tapi tadi pertanyaannya itu loh, pertanyaannya ini memang serius ya. Kalau mau rebound tuh rebound serius ya. Nanti kita bahas sama Om Kus ya, seberapa serius rebound ada gitu. Iya, gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya ketika kita melihat sebuah market itu serius atau enggak, para pakar keuangan di global kan udah kasih parameter kayak gini. You are entering a correction market atau you are masuk ke rebound market, naik 10% dari low-nya selama low tahun terakhir gitu loh. Lu akan disebut sebagai correction kalau lu minus 10% dari high gitu. Kalau kayak tadi kan, kenapa Nasdaq dibilang sebagai entering the bull phase, karena memang dia sudah naik 20% dari low-nya tahun lalu gitu. Ya kan? Kan Nasdaq tahun ini udah value 17% dan itu udah naik di atas 20% dari lowest levelnya dia gitu. Nah, sekarang memang salah satu sektor yang masih dalam kondisi bear market ini adalah farmasi ya, karena saham-saham meganya juga kayak J&J, kemudian kayak Pfizer, kemudian kayak AbbVie, ini kan masih bergerak di bawah dari indeksnya. Makanya kalau kita lihat dan
masih di bawah performanya karena ke drag down dari saham-saham perbankan dan saham-saham farmasi. Ya kita lihat sih kayak saham Pfizer, saham J&J sih udah cukup bagus ya. Nah, satu lagi yang mungkin ini kan sekarang kita sebenarnya melawan suku bunga ya. Ini catatan dari BlackRock, dia sampaikan bahwa dari pengalaman dari tahun 84 ke 2021 kenaikan suku bunga ini selesai, instrumen mana yang bisa memberikan return paling gede gitu ya. Kalau dilihat di sini bahwa quality stock itu dalam arti saham-saham yang qualified lah dalam arti perusahaan-perusahaannya bagus ya, PI-nya bagus, kemudian bagus, bagus. Itu dalam jangka waktu 3 tahun itu biasanya bisa kasih return 83%. Ya. Dan ini jauh lebih baik ketimbang kalau misalkan semua saham itu digabung ya. Jadi harusnya 2023 ketika cycle dari kenaikan ini selesai mungkin di bulan April atau bulan Mei kita belanja gitu ya. Potensi kita untuk mendapatkan pertumbuhan aset sampai 87% itu bisa terjadi selama 3 tahun. Jadi kalau 87% selama 3 tahun artinya selama per tahun itu sekitar 20-an 25-27% ya. Ini kalau saham-saham yang berqualified mungkin kayak saham Google, kayak saham kayak apa namanya? Berkshire Hathaway. Nah, lalu berikutnya adalah kalau misalnya dibandingkan ya stok itu mengoutperform obligasi setelah cycle dari kenaikan ini selesai, itu biasanya dalam jangka waktu 3 tahun itu 73% stok akan perform lebih bagus ketimbang dengan bond. Jadi ya mungkin saatnya buat teman-teman yang tahun ini ya mungkin sudah ada obligasi-obligasi yang mature gitu ya. Ketika cycle dari the Fed ini sudah selesai, mungkin bisa pertimbangkan untuk kembali masuk ke bursa saham. Karena potensi return-nya itu jauh lebih besar ketimbang kalau dimasukkan ke instrumen bond. Ini bukan saya ngomong ya, ini BlackRock yang melakukan riset dari sejak tahun 84 sampai 2021. Itu aja sih dari sisi saya sih ya, karena menurut saya sih this is good timing ya buat teman-teman ya. Cuma memang harus tahu nih mana yang memang ya timingnya sektor mana yang bergerak. Tadi kan kalau dilihat dari gambar tadi kan kalau mega cap mungkin udah ada di resisten, tapi kalau saham-saham kayak pharmaceutical ini udah low risk banget gitu. Saham pharmaceutical low risk, saham perbankan juga lagi time untuk rebound gitu. Nah, nanti kalau kita lihat dari market Indonesia mungkin nanti Om Kus bisa sampaikan analisis. Itu aja Nov, silakan. Oke. Om Luk, berarti ini kesimpulannya berarti sekarang tuh kita nungguin ya begitu Fed udah ada tanda-tanda buat selesai berarti kita udah mulai masuk buat investasi kan selama ini kan kita kayaknya iya. Maksudnya kayak kita kan selama ini kayak lebih di market tuh yang kayak dipaksa buat cuan bungkus kan, cuan kus karena di hold malah portonya nggak kemana-mana atau malah dari hijau jadi merah gitu kan. Berarti kita nungguin momentum itu. Berarti kalau kita udah mulai saatnya mulai cicil-cicil beli buat long term ya, buat invest ya. Betul. Ya, betul. Kayak saya juga kan saya juga year to date kan kemarin memang banyak fokus di saham-saham teknologi ya, makanya juga portonya juga grow sekitar 53% ya di year to date. Nah ini juga jadi sebuah catatan juga. Makanya mulai sekarang udah mulai ya, tadinya porto isinya teknologi sampai 60% gitu kan. Nah sekarang juga udah mulai perlu dipindahin gitu kan, yang ini dijual seperti itu. Pindahin ke saham yang memang yang masih punya potensi untuk naik secara teknikalnya seperti itu. Iya.
Om Luk, sorry kita potong. Tapi kan kalau kita tuh tadi membahas ya, kenapa kita meyakini ini sudah mulai rebound. Tadi ada dolar indeksnya, ada ada apa US bond yield-nya, Volatility-nya. gitu ya, ada segala macam gitu. Tapi ada nih teman kita nih, dia join gara-gara mimpi nih. Gosip gara-gara mimpi, terus gue beli ini gitu loh. Coba si Novi di-share sedikit nih, kok bisa gitu loh. Gue pokoknya minggu kemarin sih mimpinya justru belinya teknologi, saham-saham tech, beberapa saham energi ya gitu, terus sama healthcare sih. Jadi gue jujur Ini minggu kemarin seriusan sama berarti ya sama Om Luka ya? iya, Pilihannya. makanya begitu dengar tadi langsung wah berarti makin confirm bener gitu mimpinya bener. Udah cicil-cicil beli sih sebenarnya dari minggu kemarin, Jumat kemarin, dari waktu kena 6.500 terus dia rebound, terus ada retrace lagi, udah mulai nyicil buat beli buy on weakness gitu saham-sahamnya. Sekarang sih ya udah pada lumayan sih di porto, udah oke. Oke. Soalnya nih, di kita nih yang paling bullish tuh itu biasanya Omkus tuh orang yang selalu mempercayai Optimis. NKRI. Kita bangkit gitu loh. Sementara kita yang lain tuh agak setengah-setengah gitu ya. Nah, tapi pasti kasih ini tambahan ya, jadi lebih pede lah. Mungkin habisnya ke Kalau di Mas Krisna. Indonesia sebenarnya menurut gue sih nanti setelah Juni sih harusnya udah mulai ini ya, udah mulai jadi kesempatan buat kita berinvestasi karena arahnya udah ketahuan di bulan Juni. Karena kan bulan Juni ini nanti akan jadi penentuan. Yang pertama adalah paradigma dari sell in May orang udah selesai gitu. Tapi yang pasti di Juni ini nanti sudah ada kepastian 3 capres itu sih. Harusnya itu ditunggu-tunggu, sekarang sih investor sih tunggu itu ya. Siapa 3 capres itu? Capresnya siapa nih? Umar bin Abdullah Iya. dari PSI katanya. PSI ya Semarang gitu. Bukan Persikota ya. PSS Sleman. PSS Sleman kalau Umar itu. Yuk, monggo Om Krisna membahas yang lebih dalam dari tadi. Lebih dalam sih enggak kali ya, cuman mungkin dari sudut pandang yang lebih berbeda, tapi masih nyambung nih ceritanya dengan ceritanya Om Luke. Jadi kalau tadi Om Luke kasih gambaran kalau di US sana yang terjadi itu kebalikannya dengan kita ya, dari sektor perbankannya di sana kemarin setahun terakhir mereka tertekan, tapi ditopang oleh oleh teknologi ya. Sementara kita perbankannya justru yang jadi penyelamat market ya. Luar biasa kan saham-saham perbankan kita harganya beberapa diantaranya all time high ya. Bank Mandiri, BRI enggak, tapi ya bertahan lah. BCA sama Mandiri lah luar biasa itu ya. Itu benar-benar jagain indeks banget. Nah, jadi kalau ditanya lagi nih misalnya, optimis dan rebound-nya itu rebound yang beneran, yang beneran seperti apa? Kayaknya dengan kondisi market seperti ini juga agak, saya ngeliatnya agak susah. Nanti mungkin background dari apa namanya laporan keuangan emiten-emiten kita nanti akan sedikit menjelaskan ya. Tapi saya mau ceritanya, kalau yang terjadi nanti dibalik lagi siklusnya gitu ya, misalnya nanti tahun ini perbankan kita mulai cenderung meredup gitu ya, kita nggak bilang bank kita mau bearish, tapi mungkin performanya secara pergerakan harga sahamnya mungkin tidak akan sedahsyat tahun lalu gitu ya. Sementara saham-saham teknologi lainnya akan mengimbangi gitu ya, mungkin nanti akan mulai pulih pelan-pelan. Saya ngelihatnya, coba saya share deh, saya share screen dulu ya.
Nah, ini kalau kita lihat ISG kita ya di dua tahun terakhir itu kan sebetulnya nggak kemana-mana. Ini karena memang benar-benar ada perimbangan yang sangat besar karena kita kemasukan banyak saham-saham baru sektor teknologi yang atau kalau menurut BEI mereka punya papan ekonomi new economy ya, papan ekonomi baru. Itu emang jadi jalan cerita di market kita itu benar-benar berubah ya, tidak seperti 2-3 tahun atau tahun-tahun sebelumnya yang benar-benar kita punya market tuh di drive oleh saham-saham perbankan yang memang kapitalisasi pasarnya itu bisa 40% kali ya dari total kita punya market cap. Tapi kali ini kan ceritanya beda gitu. Ada saham seperti Goto, Bayan bahkan ya. Nah, ini juga jadi selain teknologi ada juga saham-saham mining energi ini yang juga jadi pengimbangnya perbankan nih, ya kan? Dua saham teknologi diwakili Goto, energi miningnya diwakili oleh Bayan. Itu kan benar-benar mengubah jalan ceritanya kita punya market gitu. Jadi ISG kalau menurut saya 2 tahun terakhir ini nggak kemana-mana, tapi saham-saham perbankan sebetulnya kan itu kan banyak yang all time high ya. Kalau ini terjadi 2-3 tahun yang lalu, IHSG kita bisa jadi itu udah 7.500 atau ya pokoknya all time high juga gitu ya. Tapi kan ternyata tidak gitu. Ini kalau kita mau proyeksikan ke depan di tahun ini ya, kalau ceritanya nanti dibalik, nah jadi kelihatannya ISG ya mungkin nggak yang kalau memang pulihnya juga nggak yang nggak sampai mungkin ISG sampai 8.000 atau 7.500 masih naik sekitarnya 7.000-an. Nanti mungkin dikonfirmasi oleh chartnya Om Kus ya. Jadi saya ngeliatnya gitu. Jadi dengan perimbangan yang nanti pergeserannya dibalik kayak gitu, jadi misalnya perbankannya meredup, terus nanti sekarang giliran saham-saham teknologi dan saham-saham middle, small dan micro caps-nya yang mungkin nanti akan coba lebih atraktif kali ya, karena yang sepanjang tahun kemarin kan banyak tertekan ya saham-saham yang middle dan small-nya gitu ya. Itu nanti akan mengimbangi. Jadi saya sih nggak masalah gitu misalnya kayak ISG segini-segini aja, tapi kalau memang lebih banyak saham bisa mengalami pemulihan itu lebih baik sih kalau menurut saya, karena kita retail trader itu kan banyak tidak jarang nyentuh saham-saham big cap seperti BCA, BRI gitu ya. Kita kebanyakan retailer yang mainnya saham-saham yang middle, yang small. Itu akan lebih menarik buat saya dan juga buat para sales nih yang lagi kejar omset ya. Menurut saya lebih enak gitu ya, daripada cuma nyimpan big cap terus diam gitu, mendingan trading di saham-saham small middle cap gitu, itu lebih Wah, itu tergantung bagus. sama tujuannya juga, Om. Jadi kalau tujuannya tadi cuma trading, 1 poin, tap not, kalau beli 70, jual 71, ya dia untung. Iya. Tapi kalau wajib kan mesti nunggu, bersabar, Nah ya sok-sok itu, ngitung dividen yield apa gitu loh. iya betul. Jadi ya mungkin sekarang gilirannya yang trader. Kalau trader kan mungkin tahun lalu manyun ya. Mungkin tahun ini mungkin punya peluang lebih baik. Oke, ya itu inilah intronya ya. Tapi kita balik lagi mungkin background-nya di belakang itu kita lihat saat ini kan di bulan-bulan ini itu kan memang earning season. Kenapa? Karena rilis
laporan keuangan yang full year 2022 itu jaraknya sangat berdekatan dengan nanti rilis first quarter ya, karena mungkin hanya selisih 1 bulan. Kita sudah akhir Maret, ini sudah deadline-nya yang full year. Nah nanti akhir bulan ini kita akan punya juga deadline-nya rilis laporan keuangan yang kuartal pertama. Full year 2022 itu sebagian besar itu mungkin hanya tinggal history gitu. Nanti kita akan lebih tertuju ke first quarter karena ini nanti akan menentukan. Jadi akan menentukan jalan ceritanya kemana sih market kita ya ke depannya. Karena biasanya kalau full year ini akan menjadi indikasi awal kira-kira gambaran performa atau kinerja emiten-emiten kita itu untuk setahun penuh sampai dengan Desember nanti seperti apa sih? Karena biasanya kan kalau bukan yang saham-saham cyclical ya, kita nggak bicara saham tambang. Kalau saham tambang itu kan antar quarter aja udah bisa beda cerita. Tapi kalau kita bicara saham-saham big caps-nya, kita bicara saham-saham yang lebih bukan yang lebih nggak terlalu cyclical, itu harusnya akan inline gitu ya. Nanti kalau misalnya quarter satunya udah bagus, ya kita ekspektasinya di quarter berikutnya dan sampai dengan akhir tahun harusnya akan bagus juga. Nah, jadi akan menjadi lebih penting nih nanti ya rilis yang kuartal pertamanya ketimbang yang full year 2022 ya, yang itu udah tinggal sejarah harusnya. Tapi juga beberapa masih bisa kita gunakan kalau kita melihatnya pergerakan kinerja quarter on quarternya gitu ya. Tapi kalau year on year-nya mungkin udah tinggal sejarah. Tapi kalau quarter on quarternya bisa jadi masih bisa kita pakai jadi indikasi untuk nanti di kuartal 1 ini seperti apa. Nah, gambaran umumnya di tahun lalu ya, karena kita belum punya data yang kuartal pertama. Kalau kita lihat yang luar biasa stellar ini ya, performa dari saham-saham sektor perbankan, energi mining, toll road, otomotif. Kalau kita lihat ini luar biasa. Sementara di opposite-nya ada saham-saham teknologi, consumer, farmasi, healthcare sama construction ya. Nah, coba kita kupas satu persatu, tapi saya ngelihatnya karena saya bukan analis, saya ngelihatnya hanya dari juru catat karena saya tiap quarter nyatat beginian nih. Jadi mungkin kalau teman-teman ada terima broadcastan WhatsApp seperti begini bentuknya, itu saya nyatet, saya udah lakukan ya udah cukup lama lah ya. Jadi saya hanya melihatnya kalau ini hanya ngelihatnya dari kulitnya aja nih ya. Nanti kalau mau lebih dalam ya harus kita masuk ke tanya ke analis yang mengcover saham-saham yang bersangkutan gitu. Jadi ini kalau ada yang ikut kita punya webinar dua minggu sebelumnya, saya sudah sempat bahas mengenai kinerja saham perbankan yang memang luar biasa ini di 2022. Kalau kita lihat growth-nya ini yang line chart-nya ini ya, itu luar biasa, melonjak sekali. Saya tadinya itu sempat khawatir, yang tadi di awal juga saya katakan bahwa mungkin setelah mencatat performa yang luar biasa di 2022, 2023 ini perbankan akan meredup gitu ya. Tapi ini kalau konsensus analis masih seperti itu juga. Kalau saya lihat, saya baca-baca ada beberapa riset sekuritas, konsensus analis rata-rata 2023 masih kira-kira masih seperti itu. Masih akan moderat di 2023 untuk perbankan. Nah, karena kalau mengingat base-nya tahun kemarin, lalu. Om Krisna itu mendowngrade quote-unquote gara-gara masalah NPL gitu ya. Betul nggak? Setelah itu kalau WV dicabut. Kalau itu ya, dicabut betul, harusnya Om Kris bener loh sebenarnya. Iya, betul.
Jadi betul, harusnya benar ya. Dan rata-rata analis masih seperti itu juga pandangannya. Gitu Mmm, ya. iya masih seperti itu. Tapi ini namanya perbankan itu kan nggak seperti saham lain yang melaporkan kinerja triwulanan gitu ya. Kalau perbankan kan tiap bulan dia harus lapor ke bank sentral. Jadi Iya. kinerjanya secara sekilas tuh bisa diintip sebetulnya dari bulan pertama, bulan kedua gitu ya. Dan di bulan kedua itu sudah dapat beberapa performa dari bank-bank yang ada gitu ya, rata-rata ternyata gitu, itu masih mampu mencatat pertumbuhan yang cukup baik, bisa sampai 20% average. Luar biasa kan? Dengan base yang sebegitu tingginya tahun lalu, di 2 bulan pertama tahun ini, perbankan kita tuh masih mampu mencatat pertumbuhan earning ya, itu rata-rata 20%. Ya, saya baru baca tadi ada dapat broadcast-an, saya agak lupa dari sekuritas mana gitu yang bahas industri perbankan. BCA bagus, ya. BCA dan BNI katanya masih bagus. Ya, itu bahkan bisa di atas 30%, tapi average itu 20%. BCA, BNI bisa di atas 30%. Yang lainnya average 20%-an. Itu kan indikasi yang bagus ya, indikasi yang bagus. Tapi ini kan baru 2 bulan pertama. Belum tentu ini akan mencerminkan kinerjanya sampai akhir tahun. Tapi itu tadi, ini kan perbankan bukan jenis yang cyclical dong ya, bukan jenis sektor yang cyclical. Jadi harusnya kinerja 2 bulan pertama pun itu bisa mengindikasikan hal yang cukup baik sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi kalau ini yang terjadi itu kan, jadi kan pandangan saya yang saya ceritakan di awal itu kan bisa berubah. Ya, jadi kalau misalnya perbankan ini masih benar itu ya, benar ternyata bagus beneran, masih bisa average 20%. Ya bank akhirnya bisa bahu-membahu dengan saham teknologi ya yang tadi saya juga dan Om Luka udah bilang mungkin punya kesempatan yang lebih baik di tahun ini ketimbang tahun lalu gitu kan ya. Saham teknologi maksudnya. Jadi dengan bank yang juga masih bagus ya bisa bahu-membahu akhirnya kan luar biasa jadinya. Ya kan apa namanya? Ya kita bisa punya ekspektasi yang lebih cerah lah di tahun ini. Jadi kalau Om Umar tanya yang ribuan beneran apa enggak? Bisa beneran Iya. nggak cuman apa namanya ya cuman anget-anget gimana gitu ya, tapi bisa Soalnya sustainable lagi apa enggak? musim Om Kris. Hari ini kita naik, ini naik 2%, terus kayaknya yakin nih gitu. Besok atau turunnya juga Balik lagi. 2% gitu loh. Besok balik Balik lagi ya. lagi gitu loh. Iya, Orang kalau kalau dikebulin 3 kali, biasanya keempat mikir, pasti ngibu lagi nih gitu. ya kalau short-term-nya begitu sih nggak masalah. Yang penting kan long run-nya ya bagus gitu ya. Ya ini yang penting kita ya sebetulnya akan lebih enak ngomongnya itu nanti setelah kuartal 1 keluar semua ini. Itu akan lebih Ya. clear kita ya. Nanti kan Ya, kita akan ya. webinar terus kan, jadi kita akan setiap Update. detail ya, setiap tahapan-tahapan kita akan ikutin. Itu kita akan lebih yakin, kita juga akan lebih pede jawab pertanyaan Om Umar, ini bisa sustainable apa enggak? Itu kalau nanti kuartal 1 udah keluar. Masalah nanti di global seperti apa ya harusnya ya kita sih harusnya nggak berharap yang banyak terjadi perubahan lagi ya. Asal kita jangan banyak baca apa komentar-komentarnya kayak Nurul Robini gitu ya. Iya, betul. Itu orang oke, dia dulu 2008 dia luar biasa, dia salah satu orang yang bisa memprediksi 2008 tuh bakal krisis gitu. Tapi Crash. setelah itu omongannya banyak yang nggak terbukti. Jadi sudahlah kita apa namanya? Kita lebih fokus aja ke hal-hal penting. Ini Om Kris, kita tuh mesti mengkombinasikan antara Om Kris, sahamologi sama mimpi ini loh. Plus teknikal Om Kus. Yes, setuju banget. Kendalanya Setuju. gini, Mas Kris, ya kan. Tadi pertanyaannya, ini sebenarnya ribuan beneran apa enggak? Ini kan pertanyaan dari moderator ya. Ya karena begini,
Pak Umar nih yang dibeli Ribbon apa enggak, yang dibelinya ini Garuda Indonesia, Waskita, Friend, ya kan? Sahamnya yang saham nggak related dengan composite, misalnya belinya kayak Composite ya. Mandiri atau BRI, ya pasti kan optimis ya. Iya betul. Kok nuduh kok tepat gitu loh. Tuh Om Soalnya Kris ada yang nanya Om soalnya Kris. soalnya lagi Ada yang nanya puasa. Kalau lagi puasa kan nuduhnya harus benar gitu. Gitu. Tuh Om Kris ada yang nanya. Sorry Oh, Om apa Kris, tuh? boleh tanya apakah LDR BCA memang biasanya di bawah 70%? Oh, nah ini saya jujur aja saya nggak punya datanya. Tapi kalau benar, ini rendah sekali loh ya. 70% itu rendah loh. Bank-bank BUMN kan bisa mepet-mepet 100% ya. Jadi hampir semua dana nganggurnya, simpanan pihak ketiganya bisa disalurkan sebagai kredit ya. Tapi kalau BCA mengingat karakter mengingat prinsip dia memang lebih prudence ya. BCA bank paling prudence ya. Nggak ada bank lebih prudent ketimbang BCA. Ini bisa masuk akal. Ini bisa logis gitu. Jadi karena dia lebih hati-hati. Kalau kita lihat juga kan BCA secara pertumbuhan profitnya kan nggak segila kayak Bank Mandiri atau BRI ya, karena ya dia lebih prudent saja. Mungkin benar Pak, tapi ini harus dibuktikan ya. Kita harus lihat catatannya dulu nih. Nanti mungkin saya kalau bisa udah dapat, saya mungkin next saya bisa jawab nih. Jadi sebentar saya hanya bisa jawab begitu Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Om Kris. Karena waktunya sudah makin mepet. Berikutnya. Nggak apa-apa, lanjut dilama-lamain aja Om. Jangan. Kayak gitu. Kayak minggu lalu kita terlalu mepet. Persis. Masalahnya nih azan maghribnya nggak bisa dimundurin Om. Ya minggu lalu kita mepet banget. Ikut ini maghribnya Aceh aja. Oke, berikutnya nih energi dan mining. Kita tadi sekilas juga saya sudah bahas. Nah, tahun ini gimana? Tahun ini mungkin akan lebih mix ya. Kalau yang sudah kelihatan trennya melandai itu kan batu bara ya. Tapi kalau kita lihat seperti gold dan energi oil, kalau kita lihat itu kan nikel itu kan masih lumayan oke ya. Masih lumayan oke gitu secara chartnya. Kan kalau bahas saham-saham tambang kita nggak bisa lepas dari underlying commodities-nya ya. Itu yang akan menentukan. Nah, kalau kita lihat nih 3 hal ini, oil kelihatannya di-maintain nih sama OPEC Plus ya. Apalagi OPEC Plus sekarang, negara-negara OPEC Plus sudah lebih akrab ya, sudah lebih hangat gitu persahabatannya gitu. Jadi kayaknya mereka udah lebih satu suara gitu. Dulu ya itu kan Saudi sama Rusia itu masih saling jaim-jaiman gitu ya, masih bisa berantem juga. Tapi kalau kali ini kayaknya mereka punya musuh yang sama, karena the enemy of istilahnya jargonnya itu the enemy of your enemy is my friend gitu, atau gimana Iya, gitu. betul. Itu mereka punya musuh yang sama sekarang. Jadi kelihatan mereka akan bersatu. Artinya kelihatannya oil nggak akan dibiarkan nyungsep lebih jauh, akan di-maintain di atas level 70-an ini kali ya. Karena masih ngelamar ke ini Om, masih ngelamar di BRIC si Saudi kan. Karena secara legalitinya belum sah benar-benar diterima. Tapi Arab Saudi sendiri masih kekeh mau masuk ke BRICS. Betul, dia so far belum jadi anggota resmi, tapi sebetulnya sudah jadi semacam anggota pengamat ya. Jadi sudah anggota terhormat dewan lah. Ya, dewan terhormat ya. Jadi itu yang kayak udah dapat tiket yang cuma tinggal di tap aja gitu di mesin ininya, mesin pembaca tiket. Kayak Cina kan, Cina beli minyak Arab udah bisa pakai yen kan. Betul. Nah, terusnya betul. Arab beli barang-barang ke Cina bisa pakai dinar gitu, nggak harus pakai dolar lagi. Ya,
Oke, next ya. Berikutnya saya cepat aja. Kemudian telco ya dan teknologi media teknologi kita udah tahu nih kayaknya terkait erat nih. Telkom, kenapa dia ngedrop sebagai apa namanya sebagai saham dengan big cap dengan cap terbesar di industrinya ini Telkom ngedrop karena kalau kita lihat di laporan keuangannya ada nyatet Invest di kerugian 6,7 triliun ya di investasinya di Gotoh. Biasa itu di kota-kota besar, Om. Invest di Gotoh ya, karena invest di Gotoh ya. 6,7 triliun dibukuin di Desember di saham Gotoh ini. Tapi kalau di Gotoh nggak salah lah, kalau salah masuk di Rimo ya. Ya. Tapi ini justru akan bagus buat 2023-nya. Ya Telkom itu harusnya ya karena yang jeleknya udah di book kemarin tuh. Dengan base yang 20 triliun, ini kan artinya rendah ya. Dengan base yang rendah, 2023 Telkom punya peluang yang lebih besar untuk mencatat pertumbuhan. Karena busuk-busuknya udah dihapus dan Gotoh juga kayaknya sudah kemarin kayaknya harga 80-an itu sudah bottom ya. Harusnya tahun ini dia lebih bahkan mungkin bisa book profit mungkin ya dari Gotoh. Ini kan cuma permainan angka yang sebetulnya bukan uang cash ini kan. Bukan permainan angka di Bukan, angka Om. saja. Saya tambahin, kemarin tuh Gotoh itu ada penurunan nilai itu apa namanya intangible-nya dari 93 jadi 11 apa gitu. Jadi dropnya banyak banget. Tahu dari top Ya. ke 11. Ya, Jadi harusnya permain angka doang, tapi nggak betul itu. betul. Ya harusnya kalau yang jelek-jeleknya udah dibuang-buangin di tahun lalu, tahun ini harusnya udah lebih bagus lah. Paling nggak ada yang jelek lagi tiba-tiba dibukuin lagi harusnya enggak ya. Jadi itu untuk saham-saham teknologi di tahun ini kelihatannya kalau bisa diwakili oleh Telkom ya. Konsumer termasuk yang agak lagging, agak susah nih ya. Kayaknya tahun ini pun masih agak susah. Kalau kita lihat, kalau mau bicara big caps-nya, kalau mau diperhatikan tahun ini mana sih kira-kira punya peluang? Saya selalu senang nih ya, karena saya kerjaannya nyatetin begini ya. Jadi biasanya saya akan lihat mana sih yang jadi bulan-bulanan kemarin. Itu bisa jadi tahun ini akan jadi kuda hitam. Jadi jangan sampai ini ya untuk mungkin untuk para yang mungkin masih pemula di saham gitu kan. Biasanya orang lihatnya mengejar saham justru yang nyatet pertumbuhan bagus gitu. Padahal ini kan historical. Yang kita harus lihat harusnya kan proyeksi ke depan, ekspektasinya ke depan seperti apa. Jadi kalau tahun lalu jelek gitu ya, itu bisa jadi akan membuat pijakan yang bagus untuk tahun berikutnya. Jadi saham yang Itu seperti Dow teori, Garuda. Om ya. Kenapa? Dow teori kalau nggak salah. Betul Iya nggak, Om? kali ya. Iya kali ya. Apa tuh? Yang mana? Ya, jadi kalau perusahaan sudah minusan gitu ya, minus 100 billion gitu ya net income-nya. Besok tahun depan itu dia untung 1 aja itu sudah growth-nya lumayan gitu lah, karena sudah dari minus dalam gitu lah. Oh iya bisa jadi. Kira-kira Masalahnya logikanya kalau begitu. Misalnya seperti itu gudang garam dari 100.000 sampai 18.000, 17.000 itu dalamnya luar biasa, Om. Average turn-nya sampai Kayak HMSP aja kan dari 5.000 sampai 800, dalamnya bukan ini lagi, masuk ke dalam sumur itu. Ya, Bu. Gitu, Ya, itu tahun lalu ya. Tahun ini harusnya dengan PPKM dicabut, orang lebih banyak di luar ruangan, lebih banyak merokok mungkin. Saya nggak tahu. Kayak Tapi Unilever naik, aja ya. lumayan dah. Ya termasuk Unilever, tapi Unilever ini akan berkaitan dengan Lebih stagflasi, stagnan ya kalau aku lihatnya Unilevernya ya. ya Unilevernya akan berkaitan sama yang agriculture poultry ini kayaknya mirip-mirip. Karena apa? Underlying komoditasnya seperti jagung, seperti soybeans dan lain-lain, banyak bahan-bahan dasar yang dijadikan produk-produknya ini yang cost-nya itu tinggi ya. Jadi dan ini nggak mau turun gitu ya. Ini nggak mau turun, kayaknya hanya akan turun kalau perang
Rusia Ukraina selesai gitu. Jadi apa namanya rantai pasoknya lebih normal gitu. Kalau sekarang kayaknya agak susah. Jadi sampai ini kita lihat, ini saya hanya mewakili aja ya komunitas ini jagung dengan kedelai ya. Tapi banyak komoditas sejenis yang kelihatannya harganya masih tinggi, nggak mau turun gitu. Ini akan sangat mempengaruhi kita punya saham-saham consumer, poultry gitu ya. Itu jadi rasanya tahun ini ya masih agak-agak masih banyak tantangannya lah. Properti dengan suku bunga yang sangat rendah pun kayaknya properti itu sulit banget untuk bangkit. Apalagi sekarang udah naik lagi gitu ya. Ini kalau kita lihat misalnya saya wakilin dengan saham Superecon. Ini beberapa tahun penjualannya nggak jauh-jauh dari 5 triliun gitu. Jadi even dengan suku bunga udah ditekan habis pun dia nggak bisa bangkit. Jadi kayaknya tahun ini dengan suku bunga lebih naik lagi, jadi berat gitu ya. Konstruksi apalagi gitu. Apa namanya yang banyak problem gitu ya, harus banyak nyaur utang bunga yang gede gitu. Jadi masih akan berat lah tahun ini ya. Jadi saya tambah sedikit, kira-kira gambaran saya itu saya akhirin dulu nih Om. Jangan dulu Maksud sebentar. saya secara resmi karena materi saya juga sudah habis, saya akhiri, kita nanti masuk ke obrolan aja. Oke, siap, makasih banyak Om Krisna. Aku cuma mikir gini sih sebenarnya. Kemarin tuh ngobrol sama Kang Edi bahwa yang namanya suku bunga kan naik Amerika dari 0,5 sampai 5%, itu artinya borrowing cost. Pokoknya kalau kita mau usaha, maka kita minjem uang itu jadi lebih mahal. In the end ya buat beberapa sektor yang harus pinjam uang buat OPEX-nya yaitu jadi tambah susah aja gitu loh. Dan ya makin tinggi lah cost of fund mereka semua gitu loh. Iya gitu. Betul. Berarti kalau habisnya apa aja? Berarti kalau dilihat dari tadi ya data-data yang dikasih sama si Om Kris ya, kalau aku sih ngelihatnya lebih kayak satu banking untuk sentimen sama momentum rilis laporan keuangan, banking sama yang komoditinya mesti menarik semua ya, karena laporan keuangannya pasti kayaknya bagus semua itu. Kayak tadi hari ini kan Medco-nya juga kalau komoditi full year pasti bagus kalau komoditi. Ya, cuman maksudnya untuk short term sekarang kayaknya barang yang komoditi itu menarik sih. Mungkin baru next-nya setelah ada perbaikan yang kayak dibahas tadi Om Luk untuk saham-saham teknologi gitu yang udah mulai bottoming tuh mulai menarik tuh. Kalau dari saya begitu. Oke. Kita lanjut ke teknikal nih. Betul. Om Kus, silakan Om Kus, teknikal gimana nih? Waktu dan tempat Om Kus. Padahal aku masih nunggu Mas Kris belum selesai loh. Kayak aku sharing izin teknikal. Bentar nih. Zoom. Mana nih kok zoomnya nggak ada? Oke. Kelihatan ya? Jelas semua ya? Oke. Ya udah. Oke. Kita dari Hang Seng dulu ya. Bosen dari Dow Jones ya. Karena kan Cinovi ada di Taiwan, berarti kan deket ya sama Hang Seng ya. Kalau ngeliat dari Hang Seng menarik. Aku sama beberapa teman sih udah spekulasi beli waktu di bawah level 2000 ya, spek buy. Karena kenapa? Saya ngelihatnya potensinya bau-bau seperti inverted head and shoulder nih. Ini left-nya, ini right-nya. Kalau misalnya dibalik ini head and shoulder-nya seperti ini. Ini biasanya kalau kita suka balik-balik untuk cara mudah memperlihatnya. Lalu kemana dia arah tujuannya? Kalau misal tujuannya si Hang Seng itu sendiri, upside-nya lumayan ya, bisa sampai 50%. Jadi flip levelnya Hang Seng yang harus di breakout adalah di level 22.000 atau 23.300. Itu by geometrinya ya. Kalau by geometrinya ada di 23.300 yang harus di breakout. Kalau dia berhasil dia akan uji ke 25.400. Nanti akan ada swing high swing low-nya, tapi udah kelihatan by pattern-nya dia udah ada reversal dari Hang Seng itu sendiri.
Lalu kita lihat dari Dow Jones, saya masih tetap optimis di pada Dow Jones. Masih 2 minggu lalu kita dengan Pak Arya Santoso, ya sebenarnya area buy buy the dip itu di area di bawah 32.000. Jadi kalau misalnya kemarin masih open long di Dow Jones, artinya sih masih floating ya. Nah, flip levelnya yang harus dilewati adalah 34.300 dan the next targetnya ada 35.300. Dan ini baru starting engine di wave 2, kemungkinan akan wave 3 akan cukup panjang, mungkin bisa di Juni, Juli tadi udah dilengkapi dengan Pak Luk Samlan. Lalu bagaimana dengan teknonya? Teknonya juga dari Nasdaq-nya pun sama, cuman kali ini dia ada sedikit tercepit kena MA 200 ya. Ada inside bar, mungkin akan ada koreksi ke block order ya, order block di range area 12.700 12.600. Kalau yang kemarin ikutin kita dengan 2 minggu lalu sih harusnya sih masih hold gitu untuk ini. Begitu juga dengan S&P ya, SPX ya juga masih konsisten. Kalau saya optimis buy untuk buy long ya, karena banyak banget ya, kayak tadi udah dibilang ada Tesla, sektor tekno, terus ya Microsoft, Apple, dan lain. Dan perbankan-perbankan di sini juga ya, kayak seperti Goldman Sachs ya udah mulai rebound, terus ya ada Mastercard, ada Visa, ada UBS, walau ada Citigroup, semuanya sih udah mulai kelihatan tanda-tanda, kecuali ya seperti UBS ataupun seperti Deutsche Bank ya. Tapi Morgan Stanley sendiri udah mulai ada gerakan-gerakan. Kita kalau nggak salah 2 minggu lalu lebih mereka sebenarnya lagi cari entry untuk beli. Nah, kayak Morgan Stanley sendiri ada diamond top ya, diamond top. Jadi dia menandakan dia akan mau kembali reversalnya lagi sendiri by patternnya. Oke, lalu kita ke komoditi ya, disuruh ngebut sama Pak Umar. Jadi kita ngebut. Enggak, Bos. Santai. Dolar indeks sendiri Gitu. ini saya sendiri galau ya, dolar indeks. Kenapa saya bilang DXY Ini sendiri penting nih Om, yang lama Om, yang ini. Yang Apa dolar tuh? indeks ini penting. Soalnya Galau. sebenarnya Jadi kalau saya ngelihat ya di sini, ini kalau dia mandul di area 100, ini jadi double bottom, berarti dia akan naik lagi nih. Ya, kalau dia mantul di area 100, 800 jadi mantul atau 100, 500 ya mantul, potensi dia double bottom yang harus flip levelnya yang di break adalah 100, 600 atau 107 ya. Yang ini agak-agak agak-agak ngeri-ngeri juga. ya. Tapi ada tapinya, tenang Pak. Ya, ada tapinya. Jadi kalau di sini ya, saya nggak takut karena kenapa? On weekly ya. Jadi by weekly di sini udah terlihat adanya hidden bearish divergence. Bisa terlihat kan? Oskilatornya turun, harganya waktu itu naik. Jadi tidak diikuti dengan oskilatornya itu sendiri. Jadi saya meyakini dia konfirmasi melanjutkan dia tren turunnya sampai 97 ya. Satu yang pertama nih bikin lower low-nya dulu di 99 100 atau 200, lalu di 97. Cuman dia pelan-pelan ya, pergerakannya nggak seperti oil, nggak seperti emas yang kita satu hari bisa 100 pip sampai 500 pip. Kalau ini agak slow but sure gitu pelan-pelannya. Kalau dia break di level sini mungkin the nextnya 99.200 dan 97 block ordernya ada demand areanya di 9500 sampai 9500 ya, 95500. Oke, ini untuk dolar indeksnya. Makanya kenapa kita melihat hari ini rupiah melanjutkan penguatan terhadap USD dollar. Lalu bagaimana dengan emas? Emasnya sendiri masih upset, kemungkinan dia masih sideway ya, tapi saya ngelihatnya dari sini polanya pola triangle. Kalau misalnya diambil dari 8 jam, dia bisa menjadi penan, dia bisa menjadi ascending ya. Tapi di sini netral. Hari Jumat ada namanya non farm payroll ya. Nah di sini juga tinggal kemungkinan sih masih sideway ya sampai hari Rabu atau Kamis. Banyak juga agenda-agendanya minggu ini ya dari PMI, NFP dan lain-lainnya. Jadi strateginya buy on weakness atau buy the dip ya. Begitu ada koreksi selama dia turun ya, nggak turun dari 1910 sih masih untuk open buy atau open long.
karena beberapa rekan-rekan juga di Smart Trader kita masih open long untuk SAU. Targetnya ke berapa? Masih bagus ya berarti ya Om Kus ya, gold ya? Masih bagus, Gold. arahnya bisa ke 2200. 2200, oke. 2200 karena kenapa? Kok ini cuman ini time frame-nya pakai time frame besar ya. Saya ngelihatnya di sini besarnya ya. Ini seperti kayak flag pattern ya. Tapi kita flag patternnya ini pakai pendeknya dulu, flagnya dulu, nggak usah tiangnya dulu. Jadi kita ambil flagnya dulu, areanya ada di sini. Tapi di sini ada hambatan adalah strong high-nya yang tertinggi di 2020. Kalau dia lewati baru dia bisa 2200. Jadi kalau secara ini sih masih bullish untuk tren jangka panjang dan jangka menengahnya si SAU jangka pendeknya juga masih bullish. Selama dia bertahan di atas level 1900-nya ya. Oke, lalu ada US tadi juga udah dibahas sama Pak Luk Samlan sama Bang Krisna. Pagi-pagi ini juga saya sempat kaget tiba-tiba Porto kok gede banget plusnya karena pagi-pagi dikejutin minyak naik $5 ya kan. Kita teman-teman enggak ini kita kan ini beli oil ya, beli oil kita belinya itu dari 64.50. Jadi lumayan dapat di bottoming. Nah, sekarang sini tadi langsung profit taking dulu aja karena profit taking nggak dosa ya kan. Siapa tahu bisa tutup gap lagi. Kalau dari gapnya sendiri dia kebetulan kalau ngelihatnya karakternya gini dia lebih cenderung common gap. Jadi dia bukan breakaway, bukan breakaway, bukan runway juga. Karena jam dagang Amerika sendiri masih tutup, Eropa juga tutup. Takutnya begitu Eropa mulai buka sama Amerika buka, mereka biasanya open short ya untuk di oil karena secara tren jangka panjang atau jangka menengahnya juga dan jangka pendeknya dia masih dalam fase downtrend untuk US oil. Begitu juga Brent oilnya juga sama nih ya, masih downtrend cuman mau coba break. Nah, kalau dia konfirmasi uptrend, kalau dia berhasil di atas 8450 atau 85 ya validnya, 88 lebih ini lagi. Jadi agak-agak ini juga kemarin pemerintah mensiasatin harga bensin BBM turun. Selalu begini kalau diperhatiin, BBM turun besok oilnya naik, tapi oilnya turun BBM-nya naik. Kita selalu perhatiin gitu ya, jadi nggak sinergi antara minyak dunia dengan harga pemerintah. Lalu nikel ya, nikel sendiri belum kemana-mana ya, tapi saya ngelihat ada gerakan-gerakan nanti di saham kayak posisinya Inco Antam masih menarik ya. Untuk batu baranya sendiri ya di sini udah kembali ya, saya ngelihatnya udah open Bollinger upper Bollinger udah mulai ngebuka, kayaknya batu bara nih mau mulai bermain lagi ya. Mungkin bisa ke level 200 sampai 240 nih kayaknya batu bara kalau saya ini jangka pendeknya ya. Sekarang kan ditutup 193, Bollingernya juga udah menyempit, dan udah mulai membuka atas Bollingernya. RSI-nya juga ikut mendukung juga ya. Jadi saling sinergi antara price action dan oscillatornya juga. Kemungkinan ya pendeknya kita lihat aja 240-nya bagaimana ya. 240-nya harusnya sih bisa, dan equilibrium-nya dia ada di 288 titik keseimbangannya. Jadi bisa diperhatikan saham-saham komoditas seperti batu bara itu sendiri. Jadi katanya masih layak nggak? Kalau untuk trading sebenarnya gini, konsepnya batu bara itu never ending. Karena hampir seluruh dunia masih menggunakan low cost energy ya cuman batu bara. Jadi misalnya kayak belum ada yang bisa menggantikan bahan energi yang lebih murah dari batu bara. Kalaupun pengen pakai panel surya itu costnya gede banget gitu, lumayan mahal. Tadi saya ngelihat ada CPO, ada gerakan ya, dia setelah masuk ke block order dia udah mulai reversal. Kita bisa merhatikan kayak saham-saham Ali, ada TAPG, ada DSNG dan lain-lain juga sudah mulai ada gerakan-gerakan pembalikan arah. Lalu kemana arahnya ya? Ini masih menjadi strong high di 4.500 ya. Jadi buat saya sendiri dia akan bermain pada ranging antara
ranging antara di berapa 3.700 sampai 4.500 karena PMH ini apa mungkin yang baru join hari ini. PMH ini adalah pivot monthly ya, pivot monthly higher-nya. Jadi harga pivot tertinggi bulan lalu itu ada di 4430 itu, low-nya ada di 3.500 dan equilibrium-nya ada di area saat ini 3.800. Kemungkinan ada upside, ada downside. Jadi downside-nya kemungkinan ada sampai balik lagi dia ke block order 3.540-nya atau dia melanjutkan rally-nya. Kalau saya ngelihatnya CPOI sendiri sih masih stagnan, nggak kemana-mana. Jadi cuman ranging trading aja. Tapi by chart pattern-nya sebenarnya dia bearish dan kemarin sempat ada flag pattern ya. Takutnya dia jadi bearish continuation flag. Jadi begitu turun lagi. Jadi yang ditakutin kalau jebol ke bawah melanjutkan turunnya lagi ya, walaupun ada katalis minyak dunia naik kayak gimana cuman saya belum terlalu mau terburu-buru ya untuk menyikapi dari ini. Jadi saya ambil dua ini, kalau dia break atas dia akan ke 5.700, kalau bawah ke 2030. Tapi kalau sebelum COVID ini adalah price in-nya CCPO itu ya di bawah 3.000 sebenarnya ya. Balik lagi ini balik lagi ya, tergantung kebijakan pemerintah. Kita nggak tahu, kadang-kadang ada kita udah beli udah bagus-bagus tiba-tiba pemerintah suka ngebelokin kebijakan untuk CPO itu sendiri. Nah, itu dia masalahnya Om Kus. Itu the power emak-emak kalau udah komplain harga minyak pada naik. Oke, setelah itu kita kembali ke composite dulu, ke negara kita ya. Bagaimana negara kita composite-nya hari ini ya, masih ada tekanan ya, tekanan jual untuk composite ya. Kemarin udah ada namanya runaway gap dan sebenarnya saya udah cukup senang ada dua gap, di antara dua gap ini habis gap dan gap lagi runway. Cuman 3 hari terakhir ini kok kita ada tekanan, cuman kalau dibilang kenapa hari ini cari pembenaran aja ya, cari pembenaran aja nih. Jadi kenapa hari Kamis kok koreksi nggak mau melanjutkan naik kembali, dan hari Jumat juga karena kemungkinan ya market ini antisipasi normal jam kerjanya tutup jam 4, balik lagi ke new normal ya jatuhnya. Jadi pengen tahu ini situasi kondisinya market dikembalikan, marketnya ini gimana nih, liquidity-nya gimana, apakah meningkat atau tidak. Dan kita udah bisa membaca oke, kayaknya pelaku pasar ini masih wait and see ya, walaupun kemarin ada sedikit gerakan bagus di sektor finance. Finance-nya sorry. Oke. Finance-nya udah kelihatan double bottom-nya ya. Double bottom-nya finance udah ada ya. Cuman ngelihat dari sininya masih ragu ya. Kayaknya kata Om Umar kan tadi udah sempat disinggung juga. Ini bullish benar atau enggak? Bullish benar ya, sebenarnya ini kembali lagi ke pelaku pasar market. Optimis apa enggak? Kalau pelaku pasarnya optimis, maka konfirmasi bullish. Tetapi kalau pelaku pasarnya masih pesimis dan masih karena kita di sini masih area antara bear and bull. Jadi antara bullish dan bearish masih main pukul-pukulan. Kata Cinovi misalnya, kita lagi bearish, ada Om Umar bilangnya ini lagi bullish, kata Kangkus ini begini. Jadi belum ada satu suara bahwa kita mau bullish atau bearish ya. Kalau misalnya jangka pendek, jangka menengahnya memang masih fase bearish, tapi masih bisa kita perhatikan juga ya untuk saham-sahamnya. Saya tadi sempat ngelirik seperti halnya ada Inco ya kalau nggak salah. Wah, cakep. Nah, ini tadi saya sempat mana nih? Inco cakep Om Kus. Itu sih kalau punya. Nah, ini di sini ya. Oke, kita sebelum ke Inco, kita probability dari yang ada di selama bulan April. Jadi kita baca dulu nih ya, sebulan April nih. Dari 5 tahun terakhir dan perjalanan permingguannya setiap hari apa aja, composite memberikan return cukup oke kepada kita. Oke, kalau misalnya profitable-nya ini
ada hari Selasa kemungkinan akan lebih baik daripada hari Senin, dan ada hari Kamis ya kemungkinan lebih di atas 50% memberikan hijau umumnya ya. Jadi ada hari Selasa, Rabu nih masih bisa dibilang 50-50 nih, Selasa sama Rabu. Kamisnya juga yang paling bagus adalah Jumat kemarin, cuman karena Jumat aja akhir bulan, ditambah lagi hari ini adalah jam perdagangan pertama jam 4 gitu ya. Ini untuk buy daily-nya. Lalu dari setiap bulannya ya, kita ambil dari setiap bulannya ini adalah April. Jarang April ini memberikan memberikan minus, tetapi sekalinya minus cukup dalam ya. Sekali minus lumayan dalam ya, bisa 6%, 3%. Ini tahun 2018, 2020 juga ya, tapi begitu Aprilnya di counter ya, naiknya lumayan cukup pembalikan arah. Lalu misalnya kita ambil rata-rata bulan April, misalnya tertingginya ada di 4% dan ini 2%, kita ambil rata-rata aja ya konsensusnya. Jadi kalau kenaikan komposit di bulan ini misalnya awal bulannya ada di 68, ini kita ambil 2%-nya itu berapa sih? Misalnya akhir bulan komposit, kita ambil konsensusnya cara simple ya. Misal kita ambil 2%-nya aja, berarti dia tutup di level 6955. Kalau misalnya dia ada pembalikan by pattern, misal ada bilang ini oh di sini ada double bottom, cuman kurang tepat. Cuman kalau misalnya ada falling wedge, ada triangle, kemungkinan untuk jangka menengahnya bisa arah ke 7.300, strong low-nya masih di 6545 atau 6540 ya. Untuk area supply, kalau misalnya diturun di breakdown seperti candle besar ini, waspada, hati-hati. Lalu dari sektor-sektornya sendiri, ya kita berpindah kepada mana nih? RRG-nya ya ini ya, Om Kus ya, RRG ya. Oke, kalau misal dari sektoralnya ya, yang menarik ini ada basic industry. Basic industry ini ada Antam, Inco, MDKA dan turunannya ya. Ada BRPT juga. Teknonya juga kemungkinan ada hidden bullish, cuman belum terkonfirmasi untuk sektor teknonya. Yang udah agak benar-benar ada pembalikan reversal ini ada di indeks basic ya, basic industry. Energinya juga mau masuk area front runner atau bullish. Ada sektor industri ini ada United Tractor dan Astra Indonesia, dan di sini ada cyclic ya. Cyclic itu lebih ke apa sih, harta ya, terusnya ases dan lain-lain ya. Untuk baru berisnya ini adalah Index Health ya. Index Health ini dimotori sama KB Pharma, mungkin akan diikuti Prodia dan Siloam, dan turunannya Mika ya. Ada infranya juga masih stagnan, nggak kemana-mana, masih area bearish ya sendiri. Finance-nya juga masih sebagai balancingnya composite, jadi belum kemana-mana. Kemungkinan besok hari hari terakhirnya harga 10.000 Bank Mandiri kalau nggak salah. Lalu apa aja RRG-nya? Ada BTPS, ada Tower, ada Ases, ada INTP, Jasa Marga, dan Adro Inco. Jadi kita lihat dulu nih. Inco bagaimana, Jasa Marga gimana. Oke, Jasa Marganya cukup bagus ya. Kalau nggak salah di saham andalan Morning Peak sempat masuk buy on weakness strategy waktu di bawah 3.100 buy accumulation. Kalau sekarang dia berhasil break di level 3350, bisa maintain ya. Apalagi kalau dia bisa benar-benar di trend intermediate-nya atau jangka menengahnya dia bermain di atas 3.500 atau 3.600, lebih bagus lagi. Jadi lumayan ya, masih bisa ini. Cuman ngeliat marketnya masih dan infrastrukturnya masih belum begitu signifikan, masih trading pendek aja sih kayaknya ya untuk si Jasa Marganya itu sendiri. Kemungkinan yang akan dilewati adalah uji lagi dia di level 3.400-nya. Lalu ada Inco, ada Inco Antam tadi ya. Inco Antam biasanya orang-orang pada seneng BRMS. Jadi nanti kita lihat ya. Oke, Inco-nya bikin V-shape ya. Saya bilang bikin V-shape.
kalau dia ada koreksi ke bawah sini ya area 6.500 or below ya sampai 6.375-nya ini cantik ya. Ya cantiknya kenapa? Bukan kayak pasti sih kalau bilang Cinovi lebih cantik daripada Inco. Ya kan? Nah, Jongkus. Tapi kalau dia ada koreksi sampai di bawah 6.000, dia kemungkinan ada head and shoulder. Jadi kesempatan untuk tambah barang ya. Jadi dia head and shoulder dan flip levelnya dia di 6925. Jadi bisa memanfaatkan momentum-momentum buy on weakness atau aid maintain di Inco berapa? Buy sampai selama dia kuat di 6.250-nya kuat bisa oke lah ya. Buy akumulasi, buy on weakness. Karena ini ditarik-tarik terus, tenang aja, nggak usah diuber-uber, ntar juga capek kok. Lalu ada Antam untuk basicnya. Ada basicnya, ada Antam. Nah Antam ya mulai ada ini. Nah Antam nih kemungkinan juga akan mengikuti jejak Inco. Kalau ngelihatnya ada 1985 atau misal ada 19 berapa? 1960 boleh ya, 8560. By fair value gap ya, saya bilangnya di sini ada fair value gap yang harus dicapai adalah 2020 dulu nih. 2020 kalau dia misal lagi sini bisa main tektok nih. Kalau kita biasanya live trading barang ini manfaatin ruang-ruang ada koreksi, begitu ada ini cuan bungkus. Sebenarnya saham-saham blue chip juga masih bisa copet sih, balik lagi ke risk profile karena kita di smart trader atau BBK ini yang kita copet ini kayak macam BCA, BNI, BRI, Mandiri aja kita bisa copet 4 kali, 5 kali. Enak gitu. Kalau nyangkut ya udahlah kali nah ini Mandiri sendiri aduh loncat-loncat ya, bikin island gap lagi nih ya. Oke, tadi Antam udah, lalu ada apa lagi di sini? BRMS. Oh, BRMS, oke. BRMS, oke, BRMS-nya harapannya sih naik ya, cuman agak sedikit tricky kalau saya bilangnya agak sedikit tricky ini ya di level-level ini ya. Di level 191 sama 194 karena kenapa 191 sama 194 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nggak bisa dilewatin. Kalau ada seller gitu ya. Selalu dia malah jadi buat candle supply. Jadi supply-nya lumayan cukup dia begitu setiap turun itu pasti lebih besar volumenya daripada waktu dia ketika naik. Gitu ya. Jadi agak-agak tricky nih untuk satu BRMS. Apalagi ngelihatnya dia ada change of karakter atas bawah, COCH atas bawah, berarti dia menandakan kalau udah atas bawah gini dia sideway. Sideway ya strateginya beli misalnya di 161 atau di 155 berarti profit taking di area 176 atau di area 192. Oke. Nah, jadi sebelum diguyur orang kita TP duluan. Oke. Tapi kalau dia bisa bermain di atas 206 bahkan dia bisa bermain 200 ya di atas 206 sampai 214 jadi bagus, cuman syaratnya ya ada syaratnya harus membuat candle demand yang besar seperti ini. Kalau dia cuman candle ciprit-ciprit kayak gini hati-hati gitu ya. Volume ya, harus volumenya harus disertai volume ya. Sertai volume dan candlenya juga candle besar seperti Marubozu gitu ya. Tugas kita sebagai anak bangsa buat nambahin volume. Itu biarin tugas-tugas scalper aja. Siap. Oke. Itu fungsinya scalper itu ya untuk mengisi volume sebenarnya. Lalu ada Breeze masih bagus ya. Saya ngelihatnya Breeze ini cup handle ya. Ada cup ya. Ada cup, ini handle-nya bisa ya upside-nya nih. Si Breeze lumayan upside-nya satu yang harus dilewatin adalah 1840, kalau berhasil ada di 1920. Jadi masih old maintain Breeze. Lalu ada Astra juga ya. Tadi sempat melihat indeks ininya, Astranya dia karakternya selalu bikin triangle. Upside-nya Astra 6.300 dulu yang harus capai, tapi yang harus di break dulu adalah 6.200 dari pivotnya. Kalau dia 6.200, the next flipnya ada 6.300. Berapa stop loss-nya? Yang stop loss yang harus jaga misalnya dia turun dari 5.008 untuk area cut loss. Jadi risk and reward-nya 1:2 sampai 1:3 untuk Astra. Oke. Untuk apa lagi nih ya? Tadi Cepin udah, Jasa Marga, INTP, Akses Tower, BTPS ya, oke.
Satu Om, aja sorry Om, Om Kus. mungkin Satu deh dipilihin terakhir aja. deh. Satu terakhir aja Om Boleh Kus. tanya jawab deh. Tanya jawab pasti kalau audiens yang ditanya-tanya ini IRSX Temotek. nih. Apa? Oh iya, Oh, mainan. kalau Gua kalau mainan gua dibilang itu Om. kalau Gua main. dibilang tech pasti pertanyaannya nggak usah jauh-jauh, pasti hari ini nanyanya wifi. Wifi, IRSX, Future, FUTR. Udah. Itu ntar aja Om. Bisikin aja. Iya. Om, Oke, Udah deh, nah, ada yang mau CTO buka. bakal kurang Udah ada yang jauh. mau buka puasa nih. Oke, ada Ini. pertanyaan BRMS pola VCP. UNTR Om Kus insight-nya. UNTR masih bagus ya, maintain by UNTR. Minggu depan ada RUPS ya, UNTR sama Astra Indonesia. Jadi kemungkinan 1 minggu ini Bakal dia bagus. akan cenderung sideway. Tapi kalau by chart pattern-nya UNTR tergantung point of view-nya nih. Kalau misalnya pakai ini sebenarnya UNTR bisa dikatakan triple bottom ya. Bisa bikin triple 1, 2, 3 UNTR ngebreak area sini. Nah, sekarang dia lagi bikin continuation-nya dia. Ini kayak bikin cup setengah lingkaran atau bikin racing wedge. Jadi equilibrium-nya dia ini yang harus dicapai adalah 3800 sampai 3300. 33.300 ya. Ini yang harus dicapai nih. 33.150 yang dia harus di break adalah 30.125 ya UNTR. Saya sendiri masih keep sih, masih maintain UNTR, kebetulan juga average-nya masih di bawah 25.200. Jadi begitu ada pelemahan saya beli ini karena masih merah pertama, biasanya saya beli ini merah kedua atau merah ketiga saya counter. Itu kalau saya UNTR, begitu juga Astra Indonesia sama. Ada yang menarik PTBA. Mungkin teman-teman ada yang punya PTBA atau ITMG? IHSG jadi pola double bottom kah? Enggak Om Kis, lebih ke triangle. Ya, kalau IHSG saya lihatnya lebih pola triangle, nggak double bottom. Double bottom mungkin kalau time frame-nya pakai time frame apa jam-jaman, tapi kalau pakai time frame jam-jaman malah saya ngelihatnya ada inverted head and shoulder ya. Kalau pakai jam-jaman. Tapi kalau point of view daily-nya sendiri ini lebih ke triangle ya. Triangle atau rectangle karena tadi kita juga saya sepakat dengan Bang Krisna. Jadi 2 tahun ini ya IHSG nggak kemana-mana, jatuhnya bisa dibilang stagnan lah ya. Nggak naik, nggak turun, nggak bullish, nggak bearish. Ini tren jangka panjangnya jadi kayak diem di tempat. Kalau misalnya tadi saya bilang, oke, pakai time frame intraday 1 jam, ini saya ngelihatnya lebih kayak inverted and shoulder atau 4 jamnya juga IHNS nih. Ini left, ini right-nya, ini pembalikan. Kalau dia konfirmasinya ada di level 7025 kalau dia time frame intraday ya. Tapi kalau by major atau intermediate ininya kita masih rectangle ya atau triangle. Jadi kita belum kemana-mana, nggak tahu nih. Tinggal pasukannya Cinovi bullish, kita arahnya 7.500 ya. Mungkin on dream-nya Cinovi-nya 7.500 akan segera tercapai. Amin. Tapi kalau ngelihat dari beta composite-nya si finance yang double bottom ya, indeks finance ya double bottom, saya sih masih optimis karena IHSG ini sebenarnya gimana finansial ya, gimana BCA, gimana Mandiri, gimana BRI ya. Di sini juga kalau dia ngebreak di area sini ya lumayan upside-nya. Om, tapi kalau misalnya koreksi lagi gimana? Ini udah saya ganti, udah saya bikin skenario. Ini skenario satunya double bottom, skenario duanya triple bottom. Jadi kalaupun dia turun lagi ke sini, wah ini lebih bagus. Lebih bagusnya kenapa? Karena naiknya akan lebih tinggi lagi. Jadi pasti orang kalau yang nggak punya barang, ya kan, turun lagi, karena berharapnya dapat sediskon semurah-murahnya dan itu sah-sah aja di pasar modal. Tapi kalau yang udah punya, kemarin kita ikut sama barengan Pak Arya lagi sama ini juga di sini, kita udah beli di sini, ya kita udah running sebenarnya. Profit seperti BRI atau Mandiri, mungkin BNI-nya aja yang masih ini ya. Itu dari saya. BRPT gimana PTBA? Oke, PTBA tadi belum dijawab ya. PTBA bagus, saya suka abis double bottom dia ada continuation flag kalau nggak salah ya, flag continuation double bottom.
Ya, benderanya dulu yang dicapai ada 4120 ya, 4120 mungkin dia akan ada sedikit-sedikit koreksi sampai 4120 sampai berapa nih? 4200 ya, 4200. Mungkin dia akan koreksi-koreksi lagi, dia uji ke level di bawah 4000-nya 3940 sampai 4010, mungkin 2-3 minggu lagi dia uji sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi sampai 4530. Jadi kalau yang nge-swing kemarin ikut kita di hot community, sebenarnya masih bisa layak di hold ya untuk ini. Lalu ada ITMG juga. ITMG ada dividen. Ini kalau saya lebih ini ya, trading buy. Jadi manfaatin momentum ini sebelum tanggal 11, bisanya kalau bisa sih hari Jumat atau Kamis atau Jumat udah exit. Jadi manfaatin aja, begitu ada merah beli ya. Jadi ini bakal jadi rangingnya dia ya, akan jadi rangingnya dia lumayan kayak dapat 3%, 2%. Nah ya, dapat 3-4%-an ya. Jadi trading cuan bungkus. Jadi kemungkinan masih trading. Lalu ada Adaro. Mau nanya friend nggak? Nggak ya? Enggak, Om. Om Umar mau pergi buka puasa Mau loh. bukber ini Om ditunggu Pak Alwi. Oke. Kan ada kue di kantor. Nggak ada, sumpah. Nggak bohong. Gue nangis nih. Oke, di sini ada falling wedge Kita ya, bukber kemungkinan. sama-sama Logi juga loh. Ada falling wedge kemungkinan, tapi di sini lebih cenderung common gap. Kalau dia ada pelemahan sampai buy on weakness sampai di bawah 2840 atau 2830 buy, stop lossnya ada di 2800. Jadi kemungkinan besok masih ada penurunan ya, karena di common gap untuk si Adaro. Jadi kalau ada pelemahan sampai di bawah 2850, kesempatan untuk beli. Area bisa 3130 hingga 3390 ya. Ada BRPT, tadi lupa ditanya BRPT beberapa minggu lalu ya. BRPT enaknya BRPT masuk ke koreksi buy on weakness bila turun di bawah 795 ya, 795 arahnya yang harus dicapai ada 850 yang belum dicapai, dan ada fair value gap-nya di 895. Jadi ini candle bearish, jadi ini candle supply, bisa dikatakan ada dua candle supply, jadi dua yang harus dilewatin, 850 dan 900-nya. Jadi kalau sebelum 900 kalau bisa sih udah profit taking, kecuali karena marketnya nih masih ajret-ajretan ya. Wave 3 saya nggak yakin BRPT Wave 3 karena kenapa, by finansialnya dia ya, earningnya dia ini secara pernya dia nih mahal banget, lebih mahal dari Goto malahan ya. Jadi saya nggak terlalu yakin ya. Nah itu berarti silahkan. Nah, kalau misalnya Wave 3 minor berarti bisa ke 1040 ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada strong Siap, Om high-nya. Kalau Kus. saya lebih ke supply demand sih. Karena kalau nggak ada supply demand, nggak ada Elliott Wave. Oke, ya udah. Oke. Udah ya. Om Kus, makasih banyak Oke. Om Kus ya. Thank you banget Sama-sama. Om Kus. Monggo ditutup Cinovi. Tutup singkat aja ya. Apa nih? karena- Samarin dulu. Kopi Nete nih. Kenapa? Kopi Enggak, Nete di- apa ini jangan mau kalau ditraktir di Kopi Nete di seafood Om Luk, Enggak ada lebih mahal Bos. ikut tenang aja. Makassar. Makan ikan biar pinter. Anyway, Ya monggo. Oke, kita closing singkat aja ya. Thank you buat Om Luk hari ini yang udah kasih view side, Mas Krisna, Om Umar, Om Kus buat teknikalnya. Jadi kesimpulannya kalau bisa ditarik singkat kesimpulannya bahwa kita fase yang paling menakutkannya sudah lewat gitu ya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mulai lirik-lirik saham-saham yang menarik buat diinvest, boleh cari-cari titik entry, buy on weakness dengan money management. Semoga cuan ke depannya, mungkin setelah Lebaran sekitar bulan Juni mungkin kita mulai bisa berharap bahwa IHSG akan kembali rally dan memasuki fase bullish. Oke, thank you Amin, amin. semuanya. Makasih Thank you banyak semuanya. semua. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa dan semoga semuanya profit selalu. Amin. Thank you semua. Oke, thank you See semua. Bye. See you, bye-bye. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.